Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kisi-kisi soal P3K tahun 2021, sehingga Bapak Ibu calon peserta tes P3K tahun ini tidak salah pilih materi belajar. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, samakah soal CPNS dan P3K? Maka jawabannya adalah soal CPNS tidak sama dengan soal P3K. Perbedaannya yaitu ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar. Yang ada hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Secara rinci dapat kita lihat dalam tabel berikut. Yang pertama, untuk kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, jumlah soal ada 50, alokasi waktu 60 menit. Kemudian ada tes bakat skolastik yang dikeluarkan, yaitu khusus soal penalaran, baik penalaran logis maupun penalaran analitis. Jumlah soal 40, alokasi waktu 60 menit. Yang ketiga, ada tes manajerial. Jumlah soal 30, alokasi waktu 25 menit. Yang keempat, ada sosiokultural. Jumlah soal 20, alokasi waktu 15 menit. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, ada pertanyaan wawancara yang dijawab secara tertulis. Jumlah soal ada 10, alokasi waktu 10 menit. Jadi jumlah soal semuanya ada 150, alokasi waktunya 170 menit. Bisa kita perhatikan pembobotan soal untuk kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, ya, bobotnya adalah 60%. Sedangkan sisanya manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu bobotnya 40%. Jadi yang kompetensi teknis dan tes bakat skolastik ini memiliki bobot yang lebih besar. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kompetensi teknis. Apa itu kompetensi teknis? Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan, yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Berarti kalau Bapak Ibu bidangnya adalah ya, guru atau pendidik. Contoh soal untuk kemampuan teknis guru. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah A, afektif. Di sini adalah disebutkan dengan emosi, sikap ya, ada sikap. Sikap berarti masuk ke aspek afektif. Kemudian kalau kognitif ini ke akademik, psikomotorik, ke keterampilan, sedangkan yang emotif dan sensitif ini adalah ya, jawaban di luar aspek yang kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya ada tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik di sini atau kisi-kisinya khusus tes penalaran saja. Ke tes penalaran
bisa penalaran logis atau penalaran analitis. Apa bedanya? Kalau penalaran logis di sini adalah cara menarik kesimpulan dari pernyataan yang diketahui yang bentuknya sederhana. Sedangkan penalaran analitis ini adalah cara penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang lebih kompleks ya, yang membutuhkan analisa kita. Tapi pada intinya adalah sama, yaitu menarik sebuah kesimpulan. Berikut saya berikan satu contoh tes bakat skolastik untuk penalaran logis. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Di sini ada 5 pilihan. Yang A adalah semua yang hadir bukan dokter. B. Semua dokter hadir dalam rapat. C. Sementara peserta rapat adalah dokter. D. Semua yang hadir dalam rapat adalah dokter. E. Sementara peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi. Dalam logika matematika, kalau ada kata sementara itu diartikan sebagian. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Sebagian peserta rapat adalah dokter. Kita perhatikan dari soalnya adalah semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat. Kalau yang C ini berarti cocok dengan pernyataan yang ada di soal. Kita bahas misalkan yang A ya. Semua yang hadir bukan dokter. Ini berarti pasti salah karena di sana ada anggota asosiasi yang berprofesi sebagai dokter, berarti ada dokternya. Kemudian yang B, semua dokter hadir dalam rapat. Nah, ini hampir mendekati tapi kurang tepat. Kalau yang D, semua yang hadir dalam rapat adalah dokter, berarti salah karena ini semua anggota asosiasi profesi, berarti selain dokter juga ada. Terus yang E, sebagian peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi, atau sebagian peserta rapat bukan anggota asosiasi profesi, berarti ini salah karena bertentangan dengan pernyataan yang ada di soal. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya bahas dalam video pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah tes manajerial. Tes manajerial itu menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi, manajerial itu secara garis besar adalah kemampuan untuk memimpin atau mengelola organisasi. Berikut contoh soal untuk tes manajerial. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, kita perhatikan untuk opsi yang pertama, A, bekerja sendiri yang penting tugas selesai. Berarti ini bukan tim ya, tidak cocok. Terus yang B, mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini juga tidak pas karena di sini ya tidak sesuai dengan prosedur ya. Terus yang C, melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini juga kurang tepat. Kalau yang D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Kalau yang D ini
adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus adil, kemudian mampu memberikan motivasi kepada anak buahnya atau kepada anggotanya. Kalau yang E, menasehati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini juga tidak tepat karena tidak cukup untuk menasehati. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah sosiokultural. Sosiokultural yaitu terkait dengan sikap toleransi, keterbukaan, kepekaan terhadap perbedaan, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dalam masyarakat. Berarti untuk sosiokultural ini adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan kita dengan lingkungan atau masyarakat. Berikut contoh soal untuk tes sosiokultural yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali. Nah, ini bisa langsung ditebak jawabannya ya. Kalau yang A, C, D, E ini adalah dampak-dampak negatif. Kalau yang B ini sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Nah, berarti ini jawaban yang B, karena ini kan pertanyaan kan dampak negatif, tapi di kata terakhirnya adalah kecuali. Ya, berarti yang B. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, pertanyaan wawancara. Secara umum untuk wawancara itu adalah terkait dengan karakteristik pribadi kita, yaitu calon peserta tes P3K. Untuk contoh pertanyaannya adalah, ini saya berikan 2 soal ya. Soal itu bisa isi atau uraian, bisa juga pilihan ganda. Tapi dari petunjuk yang ada di depan adalah yang uraian karena ditulis ya. Contohnya nomor 1. Kondisi kerja di organisasi yang paling saya harapkan adalah kondisi yang titik-titik. Kondisi kerja itu adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan peluang kepada kita untuk mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan bakat kita, dan lain sebagainya. Jadi di sini dapat dijawab dengan memberi kesempatan kepada saya untuk beraktualisasi diri. Terus yang kedua, dalam melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepada saya titik-titik. Ketika kita mendapatkan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita, maka di sini jawabannya adalah menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan di luar wewenang saya. Ya, karena kita dalam bekerja tentunya ada pimpinan yang keputusannya sangat diperlukan bagi kita ya, jadi tidak bekerja sendiri. Demikian kira-kira pembahasan kisi-kisi soal tes P3K tahun 2021. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan soal secara rinci, insya Allah akan saya sampaikan pada video pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan update terbaru video pembahasan berikutnya. Terima kasih.
Semoga sukses untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.